Tujuan utama saya resign itu maksudnya mau fokus lagi ke stand up itu ya, mau benerin lagi cara nulis, cara bikin joke, deliverynya ya kayak gitu-gitu Rehan. Keluarga saya juga tidak ada yang tahu saya stand up Rehan. Masa sih? Iya, tidak ada yang tahu. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Sampai terima kuncinya. Pengen gitu kan. Mungkin ada orang yang ini nggak selalu punya pinjaman. Iya. Kita 18-19an mungkin. Oh, goodie bag ya. Iya. Itu maksudnya besoknya tuh dia ujian. Ke Kuningan, jangan lupa ke Puskes. Jangan lupa teman-teman nonton Pengen Tahu Podcast. Ya, kali ini gue sedang bersama Alfiando. Halo Alfiando. Halo Rehan. Alfiando ini kita kenal di komunitas stand up komedian. Sekarang lagi sibuk apa? Open mic. Itu kalau stand up itu udah berapa lama sih? Kalau gabung komunitasnya itu dari 2017. Cuman mulai open mic-nya itu 2019 Rehan. Oke. Mulai open mic dari 2019. 19. Gabung komunitas 2017. berarti gabungnya lebih dulu tapi open mic-nya 2019. Ya. Pengen gabung stand up, pengen gabung komunitas tuh kenapa? Karena saya merasa lucu Rehan. Oke. Merasa lucu pas ternyata 2017 gabung, pertama kali open mic, bom 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 bom. Selama Satu kali open mic langsung ngebom. Oke, di 2017 itu teh. 2017 itu. Lalu saya langsung memutuskan untuk hanya senang-senang di komunitas, tidak open mic. Berarti open mic-nya masih di Bravo, di mana? Masih di Bravo waktu itu. Di Bravo. Sebenarnya orang juga waktu dulu itu sempat kayak kalau hadir mah gitu dan nganterin adik sih, nganterin adik saya. Itu tahun-tahun Sempet berapa? ketemu nggak? Kayaknya di tahun itu juga atau lebih belakang lagi ya, lebih mundur lagi 2016 2015 kayaknya. Oh, kalau 2016 belum gabung. Nah kita mau ini yuk, mau nonton open mic yuk di Bravo gitu, nganterin gitu sih. Waktu itu sendiri apa ada sama temen gitu? Waktu itu kebetulan senior komunitas Pak Iman Ugos itu adalah alumni dari prodi saya juga. Oh, prodi dari kampus? Iya, dari kampus. Terus dia buka jadi guest star di acara kampus. Terus dia ngenalin promosi stand up Indo Kuningan. Saya tertarik. Oke. Di komunitas ini kan jenjang karirnya tuh terlalu apa ya, bisa banyak gitu, bisa terlalu luas gitu. Nah kalau dari keluarga melihatnya gimana? Keluarga saya juga tidak ada yang tahu saya stand up Rehan. Masa sih? Iya, tidak ada yang tahu. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Ya cuma tahu-tahu doang, tapi dia nggak pernah tahu materi saya kayak apa. Oke. Tapi kayak waktu sampai sekarang itu mereka kayak pernah nanyain nggak gitu, stand up itu ngapain? Atau di acara keluarga, Alfiando stand up dulu gitu. Stand up dulu dong, lucu nih gitu. Enggak. Kebetulan kan keluarga saya orang tua udah nggak ada Rehan, dua-duanya. Ya, maaf. Oh iya. Kalau misalkan di keluarga Jadi, besar gimana? Kalau di keluarga besar ya kan cuma taunya ya udah stand up aja. Oh Nggak pernah iya. ditanya, suruh stand up, suruh gitu Oh, enggak. nggak ada. Terus waktu di momentum kemarin juara lomba stand up di KPU itu apakah booming nggak di keluarga kayak wah ini juara nih gitu. Juara berapa sih? Juara 3? Juara 2? Juara 1? Pasti dong juara 1 Rehan. Anjir, Saya oke. juara 1. Juara 1 karena nggak ada Aldi. Atau gimana juara 1? Juara 1 karena saya lucu Rehan. Juara 1 oke. karena saya lucu. Iya, Saya iya. mengalahkan Ilham dalam juara 2. Yang ketiganya, juara ketiganya? Aiman. Senior saya kalahkan. Berarti yang kayak selamat ya siapa aja tuh di kayak di Instastory gitu. Ada teman kah atau keluarga gitu deh. Nah, kebetulan postingan saya itu dibatasi untuk keluarga saya. Oh, keluarga nggak bisa lihat pokoknya Iya. semuanya. Dan saya nggak taruh di feed, saya menang. Jadi mereka nggak tahu. Teman-teman gimana teman-teman? Teman-teman juga nggak ada yang tahu, Rehan. Jadi uang hasil itu saya nikmati sendiri, Rehan. Dipakai buat pribadi Iya, untuk pacaran. iya. Gitu. Oke. Cuman saya bagi-bagi ke anak komunitas setelah menang. Saya Oke. traktir kopi di
kopi shop yang udah bangkrut. Tapi emang wajibnya gitu, maksudnya atau tradisinya kalau juara tuh bagi-bagi. Iya, pokoknya setelah menang, setelah nerima uang, langsung saya ngajak teman-teman buat makan, terus ngopi di kedai kopi yang udah bangkrut. Yang sekarang udah bangkrut. Sekarang udah bangkrut. Tapi masih buka nggak sekarang? Enggak, udah nggak buka. Bukan Itu punya komik juga, udah bangkrut. Oh, iya. Kalau nggak salah nama kopinya 1197 deh. 1197. Iya, nama kopinya. Di Perum Korpri. Di Perum Korpri. Pokoknya abis juara, terus traktir. Ini udah juara keberapa kali? Yang pertama. Juara yang pertama. Karena saya kan dari 2020 itu kan di Bekasi, jadi kesini tuh cuma sebentar aja, jadi terlalu aktif di kebetulan sini. Kompetisinya juga pendek ya waktu kemarin ya. Kebetulan cuma sekali show doang. Sekali show doang. Dan kalau yang ngisi di acara Sun itu seleksi atau kayak gimana tuh pemilihannya? Kalau waktu Sun itu kan yang jadi si penampil line up-nya itu kan juara 1, 2, 3 kompetisi internal. Oke, ya. Yang mana juara satunya itu Chris, juara 2 Ato, juara 3 Aldi. Iya. Nanti ada gambar fotonya masing-masing orang-orang itu kan. Nih, iya. Di sini dong, di sini tadi tampilin ini, di sini Ato, di sini Aldi, di sini Chris. Oke, editor selamat bekerja Anda. Terus saya itu bagian opener. Nah, bagian opener itu sebenarnya ada khusus. Jadi yang juara 4 dari kompetisi internal itu dari EI. Nah, iya, fotonya di sini. Ya, sah. Dari EI juara 4, jadi dia langsung jadi opener dan ada audisi lagi. Oke. Jadi kayak callback gitu kalau kompetisi. Jadi semua yang udah close mic suruh stand up lagi, stand up. Nah, kebetulan saya yang paling lucu, jadi saya yang emang kepilih. Close mic waktunya, karena close mic karena mengundurkan diri apa karena nggak lucu? Karena nggak lucu, Rehan. Saya di show kedua close mic bareng sama Ilham juga. Tapi itu waktu masih kerja di Bekasi? Masih kerja di Bekasi, saya masih PP. Iya. Terus dari situ muncullah di show apa sih, Kuku Lutus? Sun Kuku Lutus. Dan saya nonton waktu itu. Sebagai opener saya. Dan faktanya adalah dapat giveaway juga tiketnya. Oh, dapat giveaway tiket. Iya, ada tiket giveaway Kuku Lutus. Dan yang diingat ya materinya, boleh disebutin nggak sih? Boleh. Kayak nggak enak jadi orang jelek ya nggak sih? Atau nggak suka sama orang jelek? Nggak suka sama cewek jelek. Nggak suka sama cewek jelek itu sih. Dan soalnya kan ya maksudnya di disclaimer dulu. Kan di materi itu orang yang good looking ngatain orang jelek itu namanya body shaming. Nah, kalau orang jelek ngatain fisik orang jelek itu namanya sharing. Oke. Nah, saya ngatain orang jelek karena saya juga ngerasa saya jelek. Jadi hitungannya sharing, bukan body shaming. Itu disclaimernya dulu. Ya gitulah kurang lebih materinya. Dan honestly sejujurnya lucu gitu. Oh ini ke adik saya, oh ini yang namanya ini lucu nih, benar. Iya. Benar. Emang udah mutlak itu lucu. Harusnya sih headliner nggak sih harusnya? Ya gimana kan, saya pas kompetisi internal kan show kedua close mic. Oke. Nah setelah itu tampil lah, dari situ ada yang kayak Alfiando, materinya lucu banget kayak di sosmed, di Instagram gitu, atau lucu atau gimana? Tidak ada. Pujian-pujiannya? Tidak ada pujian. Oke, tapi kalau dari sama komik, misalkan komik teman sekomunitas atau dari luar komunitas, dari Cirebon gitu misalkan, ada yang kayak mana yang ini lucu gitu, ada nggak? Ada sebenarnya pas bukan Sunnya, justru pujian itu pas karena kan materi yang di Sun itu saya bawain pas callback yang buat nanti kalau yang menang itu dapat jadi opener. Oke. Nah itu salah satu jurinya tuh dari komunitas Cirebon. Oke. Nah setelah acara itu saya tanya, karena saya dikasih nilai gede kan sama dia. Kenapa bisa ngasih nilai gede? Karena dari semua peserta cuma saya yang materi itu stand up banget.
Isinya tuh kayak cuma meta, terus maksudnya ngebahasnya internal gitu. Ya ngebahas jokes-jokes internal kayak si A, si B, si C gitu ya. Udah pasti bodor gitulah. Terus dari situ ada tawaran-tawaran ngejob gak? Kayak ngejob dong di acara apa gitu teh. Dari senior, ada acara ini nih, isi dong gitu teh. Nah sebenarnya kan kalau misalnya ngejob itu kan biasanya ininya kan komunitas dulu. Komunitas kan lempar di grup tuh. Kan? Lempar di grup ada yang bisa nggak? Nah kebetulan saya stay-nya di Bekasi. Jadi stay di Bekasi. Jadi kalau misalnya job ya repot kalau misalnya cuma sehari doang gitu. Kecuali kalau misalnya bayaran dari jobnya itu ya worth it buat saya pulang pergi Bekasi. Cuti sehari ya, gitu. Bisa ngebayar cuti gitu. Kalau itu baru saya ambil. Berarti kalau dari segi ngisi job gitu belum pernah. Belum. Makanya kan sekarang saya sudah resign, makanya saya sekarang bisa menerima job. Di sini ada tawaran boleh? Ya nanti masukin profil Instagram saya Rehan. Profil tek. Ada CV nggak CV? LinkedIn tek. Nggak ada. Nggak ada. Terus berarti udah job belum? Tapi kalau misalkan di Bekasi sana gitu, itu masih sering open mic. Kalau di Bekasi jarang open mic ya. Kayak muter gitu jarang. Nah karena di Bekasi jarang open mic itu karena saya masih kagok sama kerjaan. Nah setelah resign ini ya niatnya sih kalau nanti berangkat ke sana niatnya mau keliling open mic. Jabodetabek. Tapi sekarang domisilinya di Kuningan lagi. Kuningan sekarang. Jadi teman-teman kalau ini dibelah nih dadanya nih tulisannya Komika Hidup dari Karya. Terlalu comika Mas Rehan. Tapi pengen Komika Hidup dari Karya. Maksudnya setelah resign tuh apakah nyari pekerjaan lain lagi atau kayak gue harus berkarya nih gitu. Udah saat ini udah usia segini gue harus hidup dari karya gitu. Terus sih saya bukan ke ini karyanya, saya mau ngelatih lagi. Cara bikin materi, cara nulis materi, ngelatih lagi buat open mic. Kalau misalnya untuk berkarya ya bukan tujuan utama sih sebenarnya. Tujuan utama saya resign itu maksudnya mau fokus lagi ke stand up itu ya, mau benerin lagi cara nulis, mau benerin lagi cara bikin jokes, mau benerin lagi biar nggak gugup di depan penonton, mau ngebenerin lagi cara deliverynya kayak gitu Rehan. Oh iya. Itu berarti ke sekarang nih prosesnya. Iya sekarang. Perasaannya gimana sih kalau misalkan gugup itu tuh, kayak buat yang belum tahu kan stand up tuh kan harus ngomong di depan banyak orang gitu. Gak banyak orang yang bisa ngomong di depan orang, dan itu gimana belajarnya gitu. Maksudnya waktu pertama kali gitu gimana perasaannya? Kalau waktu pertama kali sih pasti gugup banget, kayak waktu pertama kali saya gabung komunitas terus nyoba pertama kali open mic itu gugup banget. Dan jujur aja saya waktu pertama kali open mic saya bawain materi Mosidi. Karena sama-sama gendut kan. Ya, jadi saya waktu itu pas mau coba cari komik-komik gendut, ada Mosidi kan. Waktu itu ya komik gendut yang terkenalnya selain Lolok ya Mosidi. Cuman saya mikirnya Lolok waktu itu udah Suca, udah banyak lah. Banyak. Mosidik lah yang jarang. Ya udah, akhirnya saya pakai jokesnya Mosidik. Tapi gak lucunya karena memang gak lucu atau karena ini mah materi orang lain gitu, gak respect ke pembawaannya? Kayaknya sih waktu itu lebih ke emang deliverynya jelek gitu. Soalnya sih kayaknya mungkin cuma beberapa orang doang yang nggak kalau itu jokes Mosidi. Tapi setelah itu mulai nulis materi pertama kali kapan? Nulis materi pertama kali itu pas 2019. Itu pun saya nulis masih berantakan sih. Masih berantakan. Pas dicoba itu awal-awal COVID. Setelah COVID itu kan ada open mic. Baru tuh bikin. Ya jelek lah, masih jelek. Saya sampai sekarang juga masih jelek sih. Masih di rewrite gak kayak materi itu? Kayaknya ditulis lagi. Iya, kalau rewrite pasti rewrite. Materi apa kalau kita bahas soal apa? Jadi waktu itu kan waktu COVID ya. Waktu COVID.
Jadi waktu itu tuh saya tuh kan tinggal di Bekasi. Waktu COVID itu kan Oke. suara sirine ambulan itu kan sering banget lewat gitu. Nah saya kesel. Oke. Saya kesel gitu. Maksudnya azan aja cuma 5 kali gitu. Oh iya. Kok ini ambulans sampai lebih dari 5 kali gitu. Sedangkan yang 5 kali aja kan ada sebagian orang yang keganggu gitu sama Iya 5 kali iya itu. benar. Apalagi kalau misalnya yang lebih kan bisa kebayang ngeganggunya kayak gimana gitu. Iya iya. Berarti di nulisnya mulai 2019 tapi materi yang Enggak, kalau yang itu ya pas 2020 pas COVID. kalau yang pertama banget, materi yang pertama banget Itu berarti 2020. 2019 tuh saya pas pertama open mic cuma roasting aja. Oke, tapi secara di tongkrongan terus juga di lingkungan mah udah dar der dor gitu istilahnya kayak Nah, itu lucu enggak. banget. Saya enggak di Oh, iya? tongkrongan. Gak lucu, Rehan. Tapi kan kok merasa lucu sih waktu dari 2017? Nah, karena itu modal utama saya, Rehan. Modal utama saya merasa lucu saja dulu. Oh, iya. Iya. Tapi kayak merasa lucu karena apa? Karena apa? Ya karena buat meningkatkan perasaan percaya diri aja. Oke. Berarti ada tontonan-tontonan komedi kayak nonton OVJ nih, kayak nyobain OVJ gimana jokes-jokesnya gitu. Ya, kalau waktu SMA sih ya kan karena waktu SMA ya tontonan saya OVJ. Jadi ya referensinya ke OVJ. Oh iya. Fun fact, dulu pernah ada geng-gengan di SD. Terus kayak, oh ini ya siapa yang jadi Sulenya, siapa yang jadi Partonya. Oh gitu. Saya jadi Sulenya kebetulan. Ada teman-teman SD saya gitu sih. Jadi kayak Tapi mirip Sule. mungkin ya. Mirip ah. Mungkin sih. Anda mirip Sule kan? Karena udah gak kebagian aja karena nggak ada yang mau milih Sule. Coba trik itu gitu. Kurang. Lagi dong. Gimana? Gitu. Lumayan mirip. Ya gitu. Terus emang kita kan terekspos sama OVJ. Berarti Iya, dari iya. sana kayak merasa nyaman gitu kalau melihat tontonan lucu gitu. Iya. Oke. Terus dari situ mulai memberanikan diri gitu. Memberanikan diri untuk ke open mic. Terus di 2020 baru nulis Nulis materi. Soalnya kan waktu itu 2020 nulis materi kan ini sekitar 2021 itu kan ada show tuh komunitas. Waktu itu kalau nggak salah kolom komentar. Kolom komentar yang di kolam kita itu. Iya, yang di kolam kita itu. Nah, itu show pertama saya tuh. Wah, nah ini gimana tuh ceritanya? Wah, saya ngeblank. Show pertama saya ngeblank. Saya ngeblank dan saya langsung lupa apa yang sudah saya lakukan waktu itu, Rehan. Itu show pertama. Show pertama. Sebagai apa? Sebagai opener Sebagai atau urutan? Gimana sih itu show-nya? Sebagai penampil. Maksudnya secara show-nya gimana? Ada opener, ada Enggak, itu enggak ada opener, memang dari semua urutan aja. Jadi kalau nggak salah di situ tuh banyak komunitas lain ya nggak sih, kayak komunitas film ya nggak sih? Iya banyak dari komunitas lain, terus komunitas stand up tetangga juga banyak yang datang dari Majalengka. Tiketing. Dari situ ada komentar orang nggak kayak bersabar ya atau tenang wajar gitu? Nggak ada juga. Karena kan kita nih yang sama lah mungkin kayak kita yang nyoba stand up gitu kan pasti kayak kena mental gitu. Iya. Apakah ada yang semangat nih nggak apa-apa? Enggak ada yang nyemangatin. Atau diceng-cengin gitu kayak nggak ada yang cengceng. Nggak ada juga. Oke, terus di sana bawain materi apa? Itu yang tadi yang COVID, tapi di open mic lumayan masuk. Di open mic ya lumayan, lumayan. Oh iya, lebih ke mental aja ya mungkin. Mental ya, karena itu saya sampai melakukan bukan kesalahan sih, jadi hal yang nggak perlu. Apa tuh? Saya bilang maaf, ini panggung pertama saya. Nah itu hal yang nggak perlu di stand up. Karena orang juga nggak tahu gitu ya. Oh iya. Nah iya itu makanya komunitas kita itu harus banyak sharing. Iya. Harus banyak sharing dan harus kalau bisa sih harus ngundang komik-komik yang maksudnya yang udah pengalaman banyak, yang profesional. Iya.
Nah, dari materi yang udah dibawakan, materi tulis, kalau dihitung-hitung kira-kira udah jadi berapa menit? Nah, kalau dihitung-hitung, kalau misalnya dari ini show aja ya, kolom komentar itu 5 menit. Terus Berarti ini semuanya aja ya, semuanya ya, dulu. semuanya. Ya kolom komentar itu hitungannya 5 menit, terus stand up Sunda itu 10 menit. Terus ada lagi saya materi yang jadi opener Kamal Ocon itu sekitar 10 menit juga. Oke. Terus Sun itu sekitar 7 menit. Sun, dan kalau Pilkuda mah mungkin jangan dimasukin gitu kan, beda. Berarti ya itu sekitar 5, 10, 25 atau lebih setengah jam lah. Kalau di rewrite jadi satu show bisa nggak kayak masuk satu konteks nggak gitu, satu benang merah? Sebenarnya kalau misalnya materi-materi yang misal belum di showin ya banyak gitu. Kalau materi-materinya banyak. Nah, materi yang banyak itu kira-kira Cuman kan belum solid. Oh, belum solid. Belum solid ya. Tapi yang tadi yang udah dibawain 30 Yang menit. udah, ya yang udah di show kan ya udah pasti udah solid kalau udah mau Oke, show. udah solid. Biasanya kan mimpi orang itu buat bikin show. Nah, ada kepikiran nggak judulnya nih? Kalau gua bikin show, namanya ini nih gitu. Udah kepikiran nih, kayaknya filosofinya ini nih gitu. Ya kalau show Biasanya udah mikir kayak gitu teh. kalau saya kalau buat show tunggal sih belum kepikiran. Cuman kalau misalnya show yang bisa bareng sama ya anak-anak komunitas gabungan misalnya, gitu. ya gabungan gitu, mau sih pengen. Jadi maksudnya kalau untuk show materi yang 1 jam itu belum siap ya. Oh iya. Ya paling ya kalau misalnya setengah jam mah siap materi untuk 1 jam. Kebalikan berarti sama saya. Kalau si Rehan udah punya Judulnya meskipun apa coba judulnya, materi Rehan? solidnya 5 menit belum Ya ada. udah, coba apa judulnya? Judulnya adalah nanti Sorry Gor namanya. Sorry Gor. Jadi Maksudnya tuh materinya adalah materi-materi yang berbau sadis. oh gor sadis. Iya, Oh, kayak iya. kan ada korigor, ini sorry gor gitu. Hmm. Jadi kita mengumpulkan berita-berita yang sadis-sadis gitu. Oh iya. Yang kayak mutilasi gitu. Iya. Itu emang lebih ke catatan kriminal. Nah, itu sih. Tapi secara personality ya, gue tuh orangnya yang kayak entah mungkin karena malas dan pelariannya tuh kayak, oh gue ini kayaknya orang belakang layar. Tapi kalau gitu juga saya kepikiran. Gimana? Mungkin saya mau bikin show-nya, nama show-nya Seven Deadly Jokes. Anjing, itu bagus sih saya Daily Jokes. Berarti 7 dari bercanda yang mematikan. Karena kan saya kan emang referensinya ya. Sebenarnya sih sekarang lebih nggak ke dark joke ya, tapi referensi saya tuh banyak kebanyakannya dari dark joke. Oke. Luar dalam masuk. Luar dalam masuk. Siapa tuh nama-namanya? Ya Ricky Gervais. Saya nggak tahu sih sebenarnya. Boleh terus sebutin namanya? Ricky Gervais. Ya dia kalau nggak salah dari London, dari London. Ricky Gervais, terus Ricky Gervais. Terus ini Jimmy Carr. Jimmy Carr. Nah, Kalau yang saya tahu dari adik saya itu ada Anthony Jeselnik katanya. Pernah dengar nggak? oh belum. Saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Cuma katanya itu Tapi juga itu kayaknya komik-komik, maksudnya komik yang emang udah umum, komik luar yang udah umum, Jimmy Carr dan Ricky katanya Gervais. itu sadis-sadis gitu sih. Ya. Kalau dari Indonesianya? Kalau Indonesianya ini Bung Rin Pernah nonton? sama Abraham Tino. Katanya itu sangat dark katanya. Iya, sangat gelap sekali, Rehan. Oh, Itu iya. saya lihat pertama kali lihat mereka itu di Stand Up Fest tahun 2023. 2023 ya. Stand Up Fest ya 2023 ya, Stand Up Fest atau 2022. 2023. Jadi kan selang-seling nggak sih? Iya. Stand Up Fest Jambore. Oh iya, 2023 Stand Up Fest 2023 itu. Saya nonton Bung Rin dan Abraham Tino. Oke, berpengaruh nggak ke penulisan kayak ini kayaknya polanya oke nih gitu. Sebenarnya waktu itu karena kaget denger materi mereka berdua itu, jadi kayak wah, kayak emang bener-bener out of the box gitu
maksudnya cara berpikir mereka, terus cara mereka nulis materi itu. Oh iya ya. Kayak nggak kepikiran bakal keluar dari mulut orang Iya. gitu. Kok bisa dia kepikiran kayak gini gitu, bikin materi kayak gini. Jadi benar-benar langsung kayak ya, kepala saya juga kayak meledak aja gitu kan, kayak wah gila sampai Kayak gitu, kayak ada adrenalinnya. ya. Tapi materi sekarang yang ditulis ada nggak yang sedark atau bukan? Yang paling dark deh, ada nggak materi soal bahas apa? Yang masih draft juga nggak apa sih maksudnya? Yang masih draft. Ya sebenarnya yang pernah dibawain juga ada tuh yang masalah yang tentang orang cacat, Iya iya. Orang difabel. difabel, maaf bukan cacat, difabel. Sama aja Orang-orang sih. difabel. Terus Orang difabel. yang baru lagi saya tulis tuh ini yang orang-orang cebol, Dwarfisme. dwarfisme. Oh iya iya. Kan ya contoh simpel aja ya, orang-orang yang punya sindrom dwarfisme ini kan dia nggak butuh kamera 0,5 Rehan. Iya juga sih. Kalau dia semakin tidak terlihat kalau Iya, begitu. semakin tidak terlihat. Iya, dan nanti aja deh kalau pengen tahu materinya datang ke open mic. Open mic stand up Indo Kuningan. Dan ini mungkin tidak memungkiri ya, mungkin bisa dikatakan norak ataupun tidak. Tapi bahwa dark itu Ya sebenarnya identik dengan MLI gitu sih. Kadang saya juga mungkin sedikit banyaknya sih ya kenal dari MLI juga sih. iya saya juga Di momen-momen itu kan, di momen-momen pandemi kan, sebelum ada memasak yang kurma itu sebenarnya kalau untuk dark jokes saya itu dulu tuh pernah ada komik strip Piala Dunia saya dapat dari om saya. Jadi waktu itu ada komik strip ya, komik strip tentang Piala Dunia yang waktu itu Piala Dunia tahun 2002 yang mana waktu itu Jerman ngalahin Arab. Iya. Nah waktu itu tapi saya lupa, cuman saya tahu tuh kalau itu tuh dark jokes. Saya tuh baru inget, oh iya dulu saya pernah baca komik strip ini nih. Dan itu waktu itu saya suka sama komik itu. Ternyata kayaknya emang masuk nih dark jokes ke saya gitu. Nah pas datanglah tuh MLI kayak gitu ya karena saya maksud saya bisa gitu maksudnya nyerna dark jokes. Saya juga ini ya suka sempat norak juga, sempat sosokan dark jokes sempat norak gitu, terus nggak tahu tempat ngeluarin dark jokes. Betul. Iya maksudnya ya sembarangan lah gitu ngeluarin dark jokes, dan akhirnya ya malu sendiri Rehan. Sekarang itu malu sendiri, apalagi pas ngelihat kemarin stand up fest yang Bung Rin sama Abraham Tino tuh, wah itu udah kayak saya tuh nyesel gitu, udah dark jokes gitu udah. Makanya saya bikin. Pernah komen dark jokes itu kayak? Oh enggak, tapi kalau komen dark jokes itu enggak. Iya. Sampai sekarang nyesal. Iya, jadi pas ngelihat mereka berdua itu di stand up saya kayak, nyesel sih maksudnya udah sok-sokan ngeluarin dark jokes gitu. Makanya ya emang enaknya sih kalau menurut saya dark jokes itu buat show aja gitu. Dan ya ML juga kan ada battle dark jokes gitu kan, jadi mereka ada yang eksplisit gitu, mereka juga membahas soal itu sih ya. Dan gue ada sedikit dark jokes mungkin referensinya global mungkin ini nggak ada deliverynya, nggak ada setup punchline-nya, lebih nanti tangkap aja kira-kira kayak gimana. Cemilan apa yang nggak ada setupnya sih lah. Cemilan kan orang-orang suka bikin plesetan gitu, cemilan 10 gitu. Nah yang lebih mungkin mereka nggak tahu kalau setelahnya itu bahaya gitu. Cemilan 11.
Oh ya, referensinya. Gitu aja sih Mas. Gitu aja sih Mas. Gitu aja sih. Kalau saya ada waktu zaman-zamannya Mas ini, dan saya suka bikin-bikin juga tuh, kayak misalnya apapun yang dilakukan orang cebol hasilnya setengah-setengah. Iya, Terus iya. apa yang akan Supanto lakukan ketika tahu makanannya kurang manis? Apa tuh? Cari orang yang diabetes gitu. Maaf ini maaf. Ya lah. Gitu ya. Jadi waktu masih ini norak gitu. Ya tapi menghibur. Dan sekarang kan komika ini punya persona. Nah, apakah gue ini persona apa? Gue ini persona apa? Punya persona nggak? Nah, nggak tahu ya, kalau masalah persona saya tuh nggak bisa nentuin persona saya itu ini. Cuman orang-orang di komunitas bilang saya mulutnya jahat, Oke. Orang-orang bilang tuh mulut saya jahat katanya. Mau misalnya komentar di Instagram, mau ngomong secara langsung katanya jahat. Itu yang bilang Ilham katanya. Iya. Tapi betul sih, dari tadi kita kata Ilham udah disebut berapa kali. Oh iya, secara orang lain anggapannya kayak gitu, tapi dari sendiri mendesain nggak kayak gue pengen bahas ini, atau gue pengen tampil sebagai apa gitu personality. Ya enggak, kalau saya kan yang saya bahas ya apa yang yang ada di pikiran saya aja. Misalnya saya nggak suka sama Ilham cara ngejokes gini, ya saya bilang kalau misalnya saya nggak suka si Ilham ketika jokesnya kayak gini. Oke. Gitu. Oke. Berarti ya tergantung sekarang apa yang dilihat, apa yang jadi keresahan aja gitu. Iya, jadinya ya kalau saya kalau misalnya lihat, misalnya ya contohnya dari Ilham aja ya. Misalnya Ilham stand up gak lucu ya, saya roasting Ilham gak lucu ya udah gitu. Saya kan kalau saya itu yang ngomong apa yang pengen saya omongin, bukan apa yang si Ilham pengen dengar gitu. Oke. Itu secara spontan uhunya seperti itu. Iya. Oh iya, tapi pernah bermasalah nggak kayak selek gitu, kayak naon sih mana gitu. Nah, di komunitas kan ini di komunitas. Kan. Di komunitas sih nggak, cuman ya itu ada kayak pasti dengar dari anak komunitas juga katanya ada satu orang yang ngerasa bercandaan saya tuh serius, padahal sama si komik A ini tuh dikasih tahu misalnya enggak itu bercanda, terus si komik B ini yang ngerasa sakit itu enggak itu beneran bang katanya gitu. Kebetulan komisi komik B ini si Ilham gitu. Oke. Terus si komik ini bilang enggak itu bercanda, namanya juga komunitas stand up pasti bercanda. Terus si Ilham ini enggak bang itu mah beneran bang, kelihatan banget itu beneran gitu. Waktu itu ini baru. Sekarang udah berdamai belum? Kalau ketemu mau damai. Kalau ketemu mah biasa aja ngobrol. Iya. Mungkin Ilhamnya mukanya dua kali ya, bermuka dua ya. Secara kemarin ketemu nggak sih waktu kita? Kemarin ketemu kan. Tapi aman. Saya peluk Ilham, kangen gitu. Dia juga ketawa aja gitu, sosok baik ke saya. Berarti love hate relationship kayaknya. Iya. Oh iya. Berarti tadi udah persona udah. Terus kalau ada nggak kayak sekarang komika favoritnya gitu, kayak siapa kayak yang sekarang lagi diikutin gitu, atau buat komika-komika lain kan kadang nggak tanpa sadar kayak pembawa deliverynya kayak si komika A gitu teh, ada nggak? Nah itu sebenarnya saya ininya yang komiknya saya suka setelah nonton stand up itu ya Bung Rin sama Abraham Tino kan. Ya. Terus ya saya nggak bisa ngikutin karena pertama ya show-nya itu kan emang terbatas, terus emang mahal juga, terus emang ya eksklusif lah mereka itu. Benar. Jadi susah buat ngejar, pengen tahu gitu kayak gimananya. Iya. Oke. Berarti kalau sekarang berdasarkan referensi yang pernah ditonton aja gitu, mereka nih sekarang ada ngikutin Twitter nggak Kementerian Kegelapan itu kan Bung Rin. Iya, cuman kan itu Bung Rin kan khusus ke politik ya. Lebih ke satir gitu kan. Tapi maksudnya ngikutin nggak gitu kan?
itu kan lucu gitu, maksudnya kayak wah saya mendukung paslon ini karena ini supaya kita tidak demensial, supaya kita Jakarta skizo gitu. Itu Nah kalau politik saya oh enggak. nggak mau, maksudnya walaupun kemarin kan sempat ada show yang tentang ngebahas politik kan. Oh, Saya iya. itu sebenarnya nggak terlalu into sama materi-materi politik gitu. Soalnya ya udah biar Aldi aja gitu kan. Misal nanti masukin gambar Aldi, foto Oke. Aldi. Ya, Aldi aja yang suka ngebahas politik kan, dia suka kritik-kritik Kuningan lah, suka kritik-kritik ya, penggerutu. kritik-kritik pemerintahan Kuningan, Bupati Kuningan. Padahal fun fact-nya dia bukan orang Kuningan gitu. Nah, itu dia. Lalu jadi udah biarin itu kasih ke Aldi aja gitu. Oke. Jadi saya kan komik ini apa, komik yang saya apa sih tadi yang saya suka itu kan Oke, Bung Rin sama Abraham Tino itu kan, kalau saya nggak bisa ngejar tuh, ini saya cari komik-komik luar gitu. oh iya, yang secara kontennya tersedia lah, maksudnya bisa diakses. Ya kayak kalau nggak salah Ricky Gervais atau siapa yang bilang jadi ada materinya itu, aduh saya lupa lagi materinya. Kalau nggak salah dia materinya tentang gay. Oke. Jadi apa ya? Dan Berapa tahun apa show-nya dia tahun berapa? itu saya lihat di review. Jadi oh gini materinya kalau nggak salah ini, kalau nggak salah. Coba lebih soft aja lah. Iya. Kalau nggak salah ya ini. Ya, kalau singkat misalnya- saja. Iya, singkat. Jadi intinya, aduh, bentar-bentar ya. Oke. Intinya Ricky Gervais. Ricky Gervais atau siapa ya? Bentar saya cek. Oke. Ada, saya suka ininya, jokesnya Rehan. Mungkin sambil menunggu ya, kan komika-komika nih atau siapapun lah kadang-kadang kan gue belum jadi siapa-siapa nih gitu, kayak gue malu gitu. Nah untuk mengatasi hal seperti itu gimana sih, kayak ya udah apakah tampil aja gitu tuh. Ya iya, harus tampil aja. Gue belum jadi siapa-siapa gitu mungkin buat orang-orang. Ya maksudnya gitu. Iya, kadang-kadang kan kayak contoh nih ini kayak misalkan naruh bio komika gitu, kayak orang-orang kan masalah kayak aduh gue bukan siapa nih gitu, misalnya penulis gue bukan siapa nih gitu, kayak cuman gue belum punya apa-apa nih gitu. Nah buat itu secara personal punya membahas apa ya, di titik mana kita kayak oke lah kita boleh nulis komika gitu. Secara personal aja sih. Ya sebenarnya kalau misalnya udah gabung komunitas gitu ya udah nggak apa-apa. Soalnya kan gabung komunitas juga bukan ada syaratnya kan, ada syaratnya buat masuk ke komunitas itu minimal open mic berapa kali, terus ya minimal mau ikut lomba internal. Ya kan itu kalau misalnya dia udah masuknya ya udah nggak apa-apa. Ya. Jadi bukan jadi apa ya, batasan lah gitu kan. Penyanyi juga ya udah kalau lo merasa lo penyanyi terus aja penyanyi gitu kan. Iya. Terlepas dari penyanyi yang bagus atau yang belum bagus ya lo tetap penyanyi gitu. Iya. Ya, seperti itu. Terus sekarang kan anak komika nih banyak jadi podcaster nih, dan gua juga termasuk salah satunya sih. Ya Lu nggak apa-apa. berpikiran untuk kayak sebagai host kah atau sebagai podcast tongkrongan kayak gitu, kayak termotivasi nggak ke arah sana? Nah kalau saya nggak bisa buat jadi host. Saya tuh lebih suka ngejawab dibanding nanya. Oke. Kalau podcast ada yang ngikutin nggak, kayak podcast misalkan kan ada yang podcast musuh masyarakat, podcast sembuh pendek, podcast ancur gitu, podcast ada yang diikutin nggak? Oh kalau podcast saya ngikutin podcast Senin Kemis, tapi sekarang udah bubar. Oke. Jadi podcast Senin Kemis tuh Bang Yuda Brajamusti, Ferry Hore, Barry William, sama Popon Kero. Nah itu saya ngikutin, tapi sekarang udah bubar. Terus sekarang yang saya lagi dengerin tuh Ancur,
Ancur Lisias dari Ancur Lisias. Nggak terlalu sih. Ancur, terus Pachinko, pasukan Cina kocak, terus belagu, Belagu. belagu, sama ini podcast room. Apa itu? Podcast room tuh Dian Ioy, terus Gotama Sindu, Popon Kerok, sama Baru Keza Logika. Strum. Podcast room. Podcast room. STROOM. Strum. Enggak, strum aja, tulisan biasa strum. Oke. Itu konsepnya apa? Bahas soal apa temanya? Ya dia bebas bahas apa aja. Nah, kalau misalnya di modelan yang kayak Senin Kemis gitu kayak lebih gue bisa nih kalau yang kayak gini gitu. Enggak sih kalau Kayak yang nongkrong-nongkrong itu gitu. memang bener-bener real hiburan sih kalau. Nggak merasa cocok dengan hal itu. Enggak. Udah yang ketemu. Bentar. Ngobrol lagi aja dulu. Oh iya, terus rencana ke depan kira-kira kayak gimana nih untuk mengawinkan antara keahlian dan juga keinginan, kemampuan, keahlian dan juga sorry Rehan ini. jangan di Oh dia ini Louis C.K. Louis C.K. Ntar saya itu ya. Boleh. Iya. Nah jadi jokesnya itu di translate ya. Tuhan gak benci kamu karena kamu gay. Tuhan bikin kamu gay karena dia benci kamu. Iya. Itu terfavorit sekarang. Tapi saya bercanda. Gak ada yang namanya Tuhan. Oke. Gitu. Oh iya. Louis C.K. Iya. Karena kan emang gay ini kan lagi ya maksudnya lagi marak LGBT kan. Kayak di Kuningan aja kan ada. Wow. LGBT Rehan. Kita tidak bisa pungkiri ada kok LGBT di Kuningan. Wah, iya saya juga baru dengar kemarin. Ya. Katanya ada sentra aja di Kuningan. Ada, dan ada juga akun yang dia tuh ya cowok tapi ya pakai jilbab, pakai dada palsu. Maksudnya di sekitar kita, lingkungan kita ini atau secara global, maksudnya secara Indonesia? Di Kuningan, dia orang Kuningan. Oke. Orang Kuningan. Yang udah open ke publik bahwa saya ini enggak, dia nggak open, cuman kayaknya orang-orang nggak tahu kalau dia cowok. Oke. Kok bisa tahu? Saya tahu karena waktu kuliah saya tahu dia. Oke. Ya. Oke. Jadi ada LGBT, ada di Kuningan. Oke. Terus saya juga info katanya pernah dengar di Siliwangi ada tuh yang lagi live. Banyak. Saya juga tahu itu, pernah lihat lah. Iya, katanya ada LGBT. Oh iya. Dan kalau lihat beberapa tahun ke belakang gitu, mungkin 5-10 tahun ke belakang juga kalau di parade acara ulang tahun kota gitu kan di Kuningan, itu juga banyak, maksudnya ada komunitas apa gitu, ada kan sering lihat juga kan. Itu ya, maksudnya kita biar aware aja gitu, Kuningan itu ada LGBT dan ya kita tahu semua kan, maksudnya LGBT itu ya mungkin orang-orang yang pro LGBT mah nganggapnya bukan penyakit gitu, tapi kita yang sebagai kontra dengan LGBT kita nganggapnya penyakit karena mereka bisa menularkan penyakit gitu. Betul. Dan itu jadi kayak satu rangkaian materi dark berarti, itu termasuk dark berarti. Nah sebenarnya juga ada jokes tentang AIDS lah juga, cuman kayaknya jangan deh. Jangan, yang penasaran bisa di follow Instagramnya di mana, maksudnya supaya tahu update-nya deh, ada open mic di mana, open mic kapan. Tinggal follow aja Stand Up Indo Kuningan. Terus kalau misalkan yang pengen tahu Alfiando itu gimana, sering update gak sih? Sering update gak di? Masih sering update. Kita boleh follow Instagram Alfiando di @alfiando_wiradinata. Oke. Nah, untuk rencana ke depan gimana nih? Plan ke depan untuk di dunia komika ini? Rencana ke depan saya mau fokus di stand up. Kita tahu lah kemarin maksudnya jarang open mic. Oke. Nah saya datang lagi ke Kuningan, mau ngaktifin lagi biar semangat lagi mereka setiap
Sabtu malam minggu itu open mic. Iya. Itu sih rencana ke depan saya, Rehan. Untuk kayak di sosmed, di kontennya kayak akan di upload nggak kayak materinya, cuplikannya gitu. Ya mungkin nanti mulai minggu depan atau minggu ini mungkin kayaknya sih saya kalau tiap open mic bakal video. Oke. Kan lumayan juga buat Branding, buat branding juga, buat portofolio, buat abang-abangan juga, buat corporate, buat komunitas, buat pemerintahan. Di sini ada komika gitu kan. Ya, biar aware aja orang-orang. Oke, kan ini namanya podcast, pengen tahu podcast ya. Buat mereka yang pengen tahu soal gimana mereka pengen belajar soal stand up comedy tuh gimana tuh, kira-kira harus kemana dulu? Tinggal DM aja akun Stand Up Indo Kuningan, bilang Min pengen belajar stand up dong, karena kita kan setiap Rabu itu ada SKCK, sharing calon komika. Oke. Apa sih SKCK tuh? Sharing komika calon komika. Ya itu buat orang-orang yang mau gabung kan bisa sharing dulu di situ, nanti Sabtunya boleh nyoba open mic gitu. Tinggal DM aja di IG-nya Stand Up Indo Kuningan. Oke. Sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan nggak atau ingin diceritakan nih di sini? Kayaknya nggak ada deh, karena sudah saya ceritakan semua tadi. Oke, terima kasih Alfiando yang terima kasih Rehan di Pengen Podcast. Terima kasih juga untuk adik kita yang sudah menyediakan tempat di sini. Tempat terbaik, kopi terbaik di Kuningan, Rehan. Terbaik di Kuningan dan di Ciawi. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.